Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang algoritma dan pemrograman. Anggota kelompok dari kelompok 7 ada 1. Armita Maulidina, kedua Isnan Aulia Anadi Firgiawan, 3. Maulana Alfredo Karyadi, dan yang keempat Tika Notisea. Pengertian, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pemrograman adalah proses menerapkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dieksekusi oleh komputer. Algoritma berfungsi sebagai rencana atau cetak biru, sementara pemrograman adalah tindakan membangun perangkat lunak. Keduanya adalah dasar ilmu komputer yang krusial. Diagram alir atau flowchart adalah penulisan algoritma pemrograman menggunakan simbol untuk memahami alur program secara menyeluruh yang berfungsi untuk membantu analis dan pemrogram memecahkan masalah dalam pemrograman. Diagram alir membantu menganalisis dan memecahkan masalah dalam pemrograman. Ada 2 jenis. 1. Diagram alir pemrograman menggambarkan urutan kerja program. 2. Diagram alir sistem menggambarkan sistem secara keseluruhan. Terdapat beberapa cara unik membuat diagram alir atau flowchart. Berikut langkah-langkahnya. A. Tentukan tujuan utama dari penelitian yang akan diteliti. Pertanyakan atau buktikan dalam penelitian. B. Identifikasi tahap penelitian, kemudian pecah penelitian tersebut menjadi tahap-tahapan yang berbeda. Misalnya, tahap perumusan masalah, tinjauan pustaka, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. C. Anda bisa menggunakan kertas dan pensil atau perangkat lunak untuk membuat diagram alir. Beberapa perangkat lunak yang umum digunakan adalah Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, atau aplikasi khusus untuk membuat diagram, seperti Microsoft Visio. D. Hubungkan setiap tahapan dengan panah yang menunjukkan urutan dan arah aliran penelitian Anda. E. Jika dalam penelitian Anda terdapat keputusan yang harus dibuat atau pertanyaan yang harus dijawab sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, tambahkan simbol yang jelas untuk menandainya, misalnya berbentuk decision untuk keputusan atau simbol tanya untuk pertanyaan. F. Setelah selesai membuat diagram alir, periksa kembali untuk memastikan urutan langkahnya logis dan mudah dipahami. A. Langkah pertama yaitu memasukkan suatu bilangan bulat. B. Lalu bilangan tersebut atau yang telah diinputkan akan dibagi dengan angka 2. C. Apabila hasil dari sisa pembagian tersebut adalah 0, kesimpulannya adalah bilangan tersebut genap. D. Sebaliknya, apabila hasil dari sisa pembagian tersebut panangkan 0, kesimpulannya adalah bilangan tersebut ganjil. Selesai. Pseudocode adalah tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman yang ditulis secara informal dan tanpa aturan sintaks yang ketat dan berfungsi untuk memudahkan penulisan program, membantu pemecahan masalah, dan mempersingkat waktu coding. Pseudocode juga mempunyai tujuan yaitu menyampaikan urutan logika yang mudah dipahami manusia. Deklarasi. Pada bagian ini Anda mengisinya dengan keterangan seperti variabel atau konstanta yang digunakan dalam menulisan algoritma. Variabel merupakan wadah dari data yang akan digunakan. Contohnya sebagai berikut. Deklarasi nama variabel. Tipe data. A. Deklarasi var sisi A, sisi B, sisi C keliling integer. B. Deklarasi var panjang lebar luas integer. Implementasi. Pada bagian ini berisi perintah atau langkah dari algoritma. Dengan kata lain, bagian ini merupakan inti dari pseudocode. Anda bisa menjabarkan proses-proses seperti proses kondisional, if atau else, perulangan, for, sampai operasional, penjumlahan, pengurangan, dan lainnya. Contoh penulisan sebagai berikut. A. Implementasi read sisi A, read sisi B, read sisi C. Keliling sama dengan sisi A plus sisi B plus sisi C. Read keliling. B. Implementasi read panjang, read lebar, luas sama dengan panjang, lebar, read luas. Bahasa pemrograman prosedural. Bahasa pemrograman prosedural menurut Alex Budianto dalam pengantar algoritma dan pemrograman menyatakan bahwa pemrograman prosedural menggunakan instruksi untuk manipulasi data. Semua data di memori akan diinstruksikan secara sistematik dengan prosedur tertentu. Dalam eksekusinya terdapat bahasa-bahasa pemrograman sebagai pemrograman prosedural. Program dibedakan menjadi bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri dari runtutan sequence instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun. Paradigma pemrograman seperti ini dinamakan pemrograman prosedural. Fungsi bahasa pemrograman prosedural adalah mendukung kegiatan pemrograman berdasarkan paradigma tersebut. Contoh bahasa pemrograman berorientasi prosedural adalah Pascal, Basic, dan Fortran. Pascal. Bahasa pemrograman Pascal dibuat oleh Nicholas Ward pada tahun 1970. Nama Pascal diambil dari ilmuwan Prancis, Blaise Pascal. Bahasa ini populer pada tahun 1970 awal sampai 1990-an dan awalnya dibuat untuk mengajarkan konsep pemrograman terstruktur kepada mahasiswa.
1. Tipe data bentukan, yaitu dapat membuat tipe data sendiri. 2. Data bawaan, yaitu integer, real, karakter, dan boolean. Yang ketiga, struktur data beragam, yaitu array, record, file, dan set. 4. Aturan tipe data ketat. Variabel hanya untuk satu tipe data dan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Yang kelima, ada sederhana dan ekspresif, yaitu perintah mudah dipahami. Yang keenam, mendukung pemrograman terstruktur menggunakan prosedur dan fungsi. Yang ketujuh, mendukung pemrograman berorientasi objek pada versi terbaru. Pascal juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Sintaks cukup panjang dan bertele-tele. 2. Versi awal kurang cocok untuk aplikasi bisnis. Dukungan basis data terbatas. Yang ketiga, awalnya tidak mendukung OOP. Dan yang keempat, kurang fleksibel untuk aplikasi skala besar. Struktur dasar program Pascal, yaitu 1. Judul program, yaitu opsional. Kedua, kepala program, berisi deklarasi type, konstanta, uses, dan variable. Yang ketiga, tubuh program, diawali begin dan diakhiri dengan ending, harus memakai titik. Penulisan tipe data memiliki cara yang berbeda. 1. String dan char, harus diapit dengan tanda petik 1. Yang kedua ada integer, yaitu tidak diapit dengan petik. Yang ketiga ada real, tidak diapit dengan petik, ditambahkan titik sebagai ganti koma. Pengertian bahasa C. Bahasa C dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Digunakan untuk membuat sistem operasi dan software. Pernah digunakan untuk mengembangkan sistem operasi Unix. Disebut mother language karena banyak bahasa lain, seperti C++, mengadopsi sintaksnya bersifat prosedural dan terstruktur. Struktur program bahasa C. Terstruktur dasar program C terdiri dari A. Bagian include, yaitu mengimport header file atau H. B. Fungsi maini, ditulis sebagai in main, merupakan fungsi utama yang pertama kali dijalankan, biasanya diakhiri dengan return O. Kelebihan bahasa C. 1. Mengenal pointer. 2. Kecepatan eksekusi tinggi. 3. Banyak operator untuk memanipulasi data. 4. Struktur program jelas dan mudah dikembangkan. 2. Kekurangan bahasa C yaitu 1. Bersifat case sensitif, huruf besar kecil dibedakan. 2. Banyak operator sehingga bisa membingungkan pemula. Jenis operator dalam C. 1. Operator aritmatika, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. 2. Operator penugasan, yaitu digunakan untuk memberi nilai pada variabel. Yang ketiga, operator pembanding atau relasi yang menghasilkan nilai true atau false. Yang keempat, operator logika. Dan yang kelima, operator bitwise.